Teroris di Jakarta sebut Ahok, bukti jejak hitam Pilkada DKI amat mengerikan, ditulis oleh Manuel di seword.com. Pilkada DKI Jakarta 2016 ternyata meninggalkan sangat banyak kenangan. Kenangan itu buruk, kenangan dan kebencian itu nyata. Para teroris yang ada ternyata masih menyimpan dendam begitu kesumat kepada Ahok. Ahok tetap masih teringat dan terngiang-ngiang di otak teroris. Halo, selamat datang di channel Tokoh Politik. Sebelum berlanjut, silahkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Kebanyakan teroris itu adalah orang-orang yang mendapatkan pengajaran salah di tempat-tempat ceramah. Mereka mendengarkan ceramah yang salah, mereka mendapatkan ajaran radikal. Saat itu kita tahu bahwa tempat ibadah dikuasai oleh ketakutan dan ujaran kebencian sangat masif dikerjakan. Demi sebuah jabatan sesaat, kebencian yang siap tertanam puluhan tahun dilakukan, kebencian terhadap orang yang berbeda agama. Ahok adalah korban kafirisasi pada kaum kadal gurun macam pendukung Anies Baswedan dan Rizik Syihab. Di dalam surat teroris yang ditembak mampus di markas besar Kepolisian Republik Indonesia, ada nama Ahok yang disebut-sebut untuk tidak perlu disanjung. Surat yang ditulis cewek ini berkerudung biru yang gak boleh dilihat agamanya dan boleh dilihat zodiaknya aja disebar oleh polisi. Narasi kebencian ini bisa dikaitkan ke efek Pilkada DKI Jakarta yang sangat buruk. Kebusukan menanam kebencian di Pilkada DKI Jakarta 2016 silam yang berakhir dengan kemenangan Anies saat ini memetik buahnya. Terorisme menjadi sebuah efek samping Pilkada terburuk. Ini bukan sekedar opini, ini adalah fakta. Jakarta memberikan angin segar kepada teroris. Beberapa kali aksi terorisme terjadi di Jakarta. Dulu di Sarinah ada cowok dungu yang bikin ulah dan harus ditembak mati. Sekarang ada seorang warga Jakarta, cewek, pegang senjata jagoan pakai satu tangan. Langsung disikat saja, karena kalau kena polisi kan nanti berabe. Polisi langsung kirim orang itu ke haribaan pencipta untuk kemudian entah dibuang ke neraka atau surga versi mereka, yang juga neraka versi kami. Nama Ahok disebut-sebut sebagai kafir yang tidak patut dicontoh. Padahal kalau mau dikata, justru Ahok jauh lebih banyak memberikan contoh dan kebaikan ketimbang si santun Anies yang kemungkinan besar dicoblos mukanya sama cewek teroris itu. Bersamaan dengan sidang Rizik yang sedang digelar, sudah ada puluhan teroris yang ditangkap oleh Detasmen Khusus 88 alias Densus 88 di dalam surat wasiat yang menandakan ketakutan akan hidup karena dia tidak berani mati itu. Nama Ahok disebut. Saya melihat bagaimana Jakarta sudah sangat gelap dengan segala ketiadaan harapan dan keberadaan teroris. Karena teroris dan harapan itu adalah dua kata yang berseberangan satu sama lain. Jakarta sudah diteror sejak tahun 2016. Pikiran masyarakat terancam dan terikat kepada pilihan. Anies Baswedan menjadi sosok yang digadang-gadang oleh FPI, HTI, dan ormas-ormas radikal yang anggotanya terafiliasi dengan terorisme dan dibaiat oleh petinggi FPI. Benar-benar pilkada terburuk, bekas lukanya sangat dalam dan menohok. Ketidakbenaran ini menjadi sebuah hal yang terus-menerus terasa. Keterpecahan di DKI Jakarta sudah sangat amat parah. Terorisme mengambil peluang dan mencoba berselancar di ombak radikalisme, intoleransi, dan kebencian ini. Kebencian antara pendukung Ahok dan Anies sangat terlihat dan nyata di Jakarta. Bahkan sampai saat ini para pendukung Anies ini masih nyinyir. Lihat saja beberapa anggota TGUPP, mereka kelihatan sangat membenci segala kebijakan Ahok. Dan sekali lagi, teroris selalu mencari celah untuk merusak NKRI. Anies ini jelas-jelas didukung oleh orang-orang yang tidak suka dengan NKRI. Contohnya adalah HTI, FPI, bahkan Anies juga terang-terangan mendukung balik FPI dan HTI. Jadi kalau bicara teroris, kita melihat ada jejak gelap terorisme di balik Pilkada DKI Jakarta 2016 silam. Nama Ahok disebut dan ini tentu bukan merupakan hal yang baik buat Ahok. Secara langsung bisa dikatakan bahwa nama Ahok ini adalah nama yang diincar oleh teroris. Ahok harus dilindungi keselamatannya, karena dengan menyebut nama Ahok, orang ini otomatis akan diincar oleh teroris lain. Karena Ahok ini adalah contoh terbaik di bangsa ini, bahwa negara ini adalah negara
negara yang sangat menghargai profesionalitas meski orang ini dianggap minoritas. Teroris terbukti sangat takut dengan Ahok. Teroris itu bukannya berani mati, mereka ini takut hidup. Kenapa? Karena kalau tetap hidup, mereka melihat Anies, orang yang didukung oleh mereka, nggak mencerminkan akhlak. Begitulah akhlak-akhlak. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menyaksikan channel Tokoh Politik. Dina Sulaiman hadir memaparkan fakta di podcast Deddy Corbuzier. Eits, ada yang gerah, ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari di siword.com. Dina Sulaiman, pakar geopolitik Timur Tengah, beliau telah banyak menulis dan menganalisa apa yang terjadi di Timur Tengah. Dari awal-awal Suriah mencekam, beliau terus menggali fakta dari berbagai sumber. Dan kebetulan juga, Dina pernah tinggal di Suriah. Halo, selamat datang di channel Tokoh Politik. Sebelum berlanjut, silahkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Prahara Suriah adalah salah satu buku yang sudah diterbitkan dan membeberkan konflik yang sebenarnya terjadi di Suriah. Bagaimana peranan hoaks dan fitnah dilancarkan dalam menggulingkan suatu negara oleh pihak yang tidak ingin Suriah menjadi negara yang tentram dikupas dalam buku ini. Dari konsistensi Dina menulis tentang Timur Tengah, beliau sering diundang dari berbagai instansi dan ormas sebagai narasumber. Nah, rupa-rupanya Deddy Corbuzier tertarik dengan persoalan terorisme. Maka Deddy mengundang Dina Sulaiman dalam acara podcastnya untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi soal terorisme di Timur Tengah dan kaitannya dengan negeri kita. Insiden di Katedral Makassar bukanlah yang pertama kali dan bukan aksi tunggal, tapi sebuah rentetan panjang dari sebuah ideologi horor yang justru diyakini sebagai ideologi jihad yang benar, padahal sangat bertolak belakang dengan akal sehat dan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Sangat jelas sekali, pemahaman jihad yang salah hanya menghasilkan pembunuhan yang konyol dan sia-sia kan? Nah, karena itulah memang penting dibahas masalah ini sehingga paham betul apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sedang bergolak di pentas global dunia ini. Dan tentu saja, tayangan podcast Deddy Corbuzier telah memancing para pendukung terorisme berkomentar. Komentar mereka jelas-jelas bukan memaparkan data atau fakta, justru tuduhan-tuduhan yang tidak penting. Komentar basi yang sudah sering dilontarkan untuk membungkam orang-orang seperti Dina Sulaiman yang menyuarakan fakta. Sekilas saya baca komentar yang bermunculan, misalnya ada yang menulis Syiah sesat dan menyesatkan. Padahal yang dibahas pada podcast itu bukanlah soal apakah Syiah itu sesat atau tidak, tapi itu soal bagaimana dana dari negeri kita bisa mengalir ke pasukan terorisme seperti Jabal al-Nusra, ISIS dan yang lainnya. Dan sebenarnya siapa yang membuat ISIS? Inilah pertanyaan penting yang pertama kali dilontarkan oleh Deddy Corbuzier kepada Dina Sulaiman sebelum Dina menjelaskan lebih lanjut bagaimana permainan hoax dilancarkan di sana. Jadi jelas sekali rupanya ada yang kepanasan saat Dina Sulaiman memaparkan fakta yang terjadi. Bahkan saya menemukan salah satu channel yang selama ini hanya membahas soal silat tiba-tiba membuat video soal Syiah dan berusaha melampiaskan kemarahannya kepada Deddy Corbuzier karena telah mengundang Dina Sulaiman ke podcastnya. Padahal kalau mau membantah atau pihak yang merasa tidak nyaman dengan apa yang dipaparkan Dina Sulaiman, bisa juga lo membuat bantahan atau meminta diri untuk diundang Deddy Corbuzier untuk memberikan penjelasan bahwa kenapa kardus bantuan dari Indonesia itu bisa ada di markas pemberontak Suriah. Tapi mereka mungkin tidak punya jawaban tentang hal itu. Dan seperti biasa hanya serangan dan percobaan pembusukan nama Dina sebagai rasa kesal. Dari awal saya membaca tulisan-tulisan Dina Sulaiman, memang haters beliau dari kalangan pendukung ISIS ini sangat banyak. Mereka tidak bisa membantah fakta yang telah dipaparkan Dina, maka yang bisa mereka lakukan hanyalah menuduh Dina Sulaiman adalah Syiah, lalu ditambahkan kalimat hati-hati dengan Syiah, Syiah itu licik, lebih berbahaya dari PKI, Syiah itu jagonya bertakiyah, Syiah itu merusak Islam, Syiah itu menyesatkan, dan masih banyak lagi tuduhan-tuduhan ngawur yang jelas sangat kacau. Kemudian tak lupa ditambah kalimat waspadalah, waspadalah. Itulah model kadrun yang sebenarnya. Tak bisa memaparkan fakta dan data, yang bermain adalah makian, fitnah, hoax, dan kekerasan verbal dan tulisan lainnya.
Sebenarnya masih banyak narasumber yang bisa juga ditampilkan berkaitan dengan Suriah ini. Ada banyak pelajar dari Indonesia juga bisa diundang untuk memberikan kesaksiannya saat mereka ada di sana. Tentu saja kalau Dedi punya akses bisa mengundang Dubes Suriah atau Dubes Indonesia untuk Suriah, atau bahkan bisa mengundang Grand Mufti Suriah, yakni Ahmad Badr Edin Muhammad Adib Hasan. Kalau beliau bisa datang, bisa sangatlah jelas. Tapi yang namanya kadrun, sejelas dan seterang apapun fakta yang dihadirkan, kebencian tetaplah nomor satu. Bagi kadrun akal sehat atau untuk menjadi cerdas dan menjadi makhluk pecinta, tidak ada dalam kamusnya. Kadrun atau para terorisme itu hanya mau membantai dengan mengatasnamakan agama Islam. Sungguh-sungguh sangat mencoreng nama Islam. Dalam podcast ini Dedi sampai kesulitan melontarkan pertanyaan demi pertanyaan kepada Dina Sulaiman. Dedi heran dan sepertinya di benak Dedi ingin berkata, gak nyangka kok begini ya yang terjadi? Pantas saja aksi terorisme tidak kelar-kelar. Ketika ditanya apa solusi dari permasalahan radikalisme ini, Dina Sulaiman hanya memberikan fakta sesuai data, dan tentu saja pemerintah punya kekuatan untuk meredam aksi-aksi horor itu. Karena ini bukan lagi pekerjaan mudah, sebab ideologi horor itu bisa sangat merugikan ketika ada donatur yang menggerakkannya. Beli bahan-bahan bom kan gak gratis. Kalau ideologi itu hanya berhenti di pikiran, tidaklah akan merugikan orang lain dan negara. Jadi ada semacam kaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga aksi-aksi terorisme seperti yang terjadi di Katedral Makassar akan terjadi dan akan terjadi lagi ke depannya jika tidak dilakukan langkah-langkah taktis, khususnya para donatur yang menjadi bahan bakar penggeraknya atau energinya. Selama akar-akar dan sumber-sumber penggeraknya tidak di-off-kan, maka selama itu pula aksi-aksi ini bisa terus aktif, bisa meledak kapan saja. Bukan hanya gereja, bisa saja masjid, vihara, bahkan kantor-kantor pemerintah atau bahkan pasar rakyat pun bisa kena imbasnya. Begitu kura-kuranya tabe. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Tokoh Politik.